warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswahyuni dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang latar belakang. Karawang dulu kan dikenal sebagai kabupaten dengan sebutan lumbung padi. Namun sekarang Karawang berdiri sebagai salah satu pusat pergerakan industri di Indonesia. Maka banyak sekali pendatang yang berasal dari luar daerah tertarik untuk bekerja di kota Karawang ini, sehingga terjadilah lonjakan arus urbanisasi yang meningkat secara signifikan. Karena banyaknya pendatang ke kota Karawang, maka membutuhkan tempat untuk tinggal atau sekadar beristirahat sampai mendapatkan pekerjaan. Maka sama dengan halnya kini bermunculan pula pengusaha yang menerima jasa penyewaan tempat tinggal atau biasa yang kita sebut dengan kos-kosan. Tujuan penelitiannya adalah menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di semester 4, khususnya di mata kuliah metode penelitian. Merancang serta membuat program yang diharapkan dapat membantu mempermudah pemilik dalam mempromosikan usahanya, juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara atau kos-kosan. Nah, metode penelitiannya mengenai wawancara. Penulis melakukan proses tanya jawab dengan pemilik rumah kos Ajahra, yaitu Ibu Enung Ajahra di Jalan Bandung Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat. Terus observasi, ada penulis telah melakukan observasi langsung ke rumah kos Ajahra. Di dalam metode ini, penulis mengadakan pengumpulan data secara langsung dengan melihat objek penelitian. Terus ada studi pustaka. Penulis mencari dan mengambil informasi dari sumber referensi yang ada seperti sosial media, poster, dan semua sumber referensi yang berhubungan dengan judul yang diambil pada tugas metode penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Dalam penulisan tugas kelompok ini, kami memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yang pembahasannya mengenai proses penyewaan rumah kos, dimulai dari login ke website seperti pendaftaran, pengisian biodata, pemilihan kategori rumah kos, dan terakhir pembayaran atau booking, dimulai dari memilih metode pembayaran, di mana kami memiliki dua metode pembayaran, yaitu secara langsung maupun atau transfer. Program dirancang dengan menggunakan kode Igniter dan untuk database menggunakan MySQL. Bab 2, landasan teori. Konsep dasar sistem. Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan, atau dapat dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika bisa dibuat. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna untuk membuat keputusan. Informasi berguna untuk membuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian. Sistem informasi adalah sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk mendapatkan jalur komunikasi. Peralatan pendukung atau tools system. Menurut Nugroho, UML Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan modeling sesungguhnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Inilah beberapa tujuan atau fungsi dari penggunaan UML yang diantaranya: 1. Dapat memberikan bahasa pemodelan visual kepada pengguna dan berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. 2. Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada di dalam pemodelan. 3. Dapat memberikan model yang siap untuk digunakan, merupakan bahasa pemodelan
visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. 4. Dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Jenis-jenis diagram UML yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan deployment diagram. Bab 3. Analisis tinjauan sejarah. Tinjauan sejarah ini berisi sejarah instansi, struktur organisasi, serta tugas dan fungsi dari masing-masing bagian yang ada pada Rumah Kos Az-Zahra. Sejarah Rumah Kos Az-Zahra. Sejarah singkat Sanggar Rima ini berawal dari pemilik sanggar itu sendiri, yaitu Ibu Rima, yang awal mulanya sekolah SMA, kemudian berlanjut kuliah D3 Kecantikan di Jakarta, kemudian membuka usaha salon dan makeup perumahan. Pada tahun 2008, Sanggar Rima resmi berdiri, tapi masih di rumah Ibu Rima, tetapi sudah mendapat SIUP, surat izin usaha perdagangan, dari kecamatan. Kemudian pada tahun 2011, Sanggar Rima pindah ke Ruko Mediterani, Galuh Mas, Karawang. Sanggar Rima terdiri dari tim wedding 8 orang, tim make up 8 orang, dan karyawan untuk jaga di ruko ada 5 orang. Yang pada akhirnya Sanggar Rima mampu bekerja sama dengan beberapa hotel di Karawang, di antaranya Hotel Mercure, Hotel Swiss Berlin juga bekerja sama dengan beberapa hotel di Karawang, di antaranya Hotel Mercure. Hotel Swiss Berlin juga bekerja sama dengan beberapa restoran, di antaranya LSI, Sindang Reret, dan lebih banyak lagi guna memperoleh kerjasama dalam hal usaha wedding. Prosedur sistem berjalan. Suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan atau case yang ada. Penyewaan melihat website rumah kos, lalu melakukan daftar atau login atau data diri. Selanjutnya penyewa memilih rumah kos yang diinginkan, dan setelah mendapatkan pilihan rumah kos, penyewa dapat langsung melakukan pemesanan ataupun transaksi. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer atau cash. Kemudian use case diagram. Pengelola atau pemilik, dia bisa melakukan data kamar kos, kemudian mengelola data penyewa, kemudian mengelola data transaksi, kemudian mengelola laporan, kemudian mengelola data penyewaan, kemudian upload informasi, kemudian user mencari informasi, kemudian penyewa mengelola data penyewa, kemudian melakukan transaksi, data akuntansi, dan mendapatkan akun, kemudian mencari informasi. Dan di sini ada activity diagram. Pemilik pertama start login. Jika login salah, sistem informasi menampilkan login yang salah, masih tetap di login. Kemudian jika login sukses, input data kamar masuk. Lalu jika terdaftar informasi masih tetap di situ. Kemudian jika verifikasi data penyewaan valid, input data penyewa. Kemudian jika data tidak lengkap, sistem informasi info masih tetap. Kemudian jika data lengkap, masuk ke menampilkan data pembayaran. Kemudian simpan data pembayaran. Kemudian cetak tanda bukti, langsung ambil tanda bukti N. Kemudian spesifikasi dokumen masukan. Dokumen masukan adalah bentuk yang diperlukan dalam penyewaan tempat. Dokumen masukan akan diolah sesuai dengan maksud dan tujuan sistem. Kemudian spesifikasi dokumen keluaran. Dokumen keluaran merupakan segala bentuk dokumen dari pengolahan dokumen masukan yang mendukung segala kegiatan manajemen serta dokumen hasil pencatatan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piki Ayu Pratiwi, perwakilan dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang permasalahan pokok. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, di dalam sebuah sistem informasi rumah kos,
berbasis online ini mempunyai permasalahan yang menjadi titik utama, salah satunya yaitu orang yang ingin mempunyai akses untuk melihat atau mencari rumah kos tidak dapat melihat secara detail tentang rumah kos yang sudah tersedia di web dan membedakannya dengan melihat langsung kepada pemilik rumah kos. Selain itu, kurangnya komunikasi dapat menjadikan permasalahan karena sebagian banyak orang yang ingin berkomunikasi langsung kepada pemilik rumah kos. Selanjutnya, permasalahan pokok juga, setelah melakukan riset dan menyimpulkan bahwa permasalahan itu tidak hanya terjadi di sebuah sistem, melainkan di sebuah rumah kosnya, yaitu 1. Susahnya mencari informasi kos-kosan yang murah dan strategis. 2. Keterlambatan dalam membayar uang sewa rumah kos. 3. Tidak adanya bukti pembayaran atau hilang. 4. Mengeluh fasilitas kurang. 5. Tidak menghemat listrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Dari masalah tersebut, dapat diambil keputusan dengan membuat sebuah program sistem informasi rumah kos atau INKOANG. Ini mampu mengolah data dengan baik dan menghasilkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh user sehingga lebih cepat, detail, dan mudah, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada user atau penyewa, sehingga tidak akan ada kesalahan atau kekurangan informasi. Kesimpulannya, seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi informasi dapat mempermudah informasi untuk mencari tempat kos-kosan dan meningkatkan peluang bagi pengusaha kos-kosan. Hal ini dimanfaatkan bagi pemilik rumah kos untuk mempermudah dan mempromosikan usahanya, memudahkan informasi tempat kos-kosan yang strategis dan murah, mempermudah pembayaran atau transaksi, juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara atau kos-kosan. Untuk saran sendiri, kurangnya pengetahuan tentang teknologi informasi mengakibatkan sulitnya menginformasikan kos-kosan yang murah dan strategis, serta pelayanan kos-kosan yang memiliki permasalahan, contohnya seperti bukti pembayaran yang hilang, pembayaran bulanan yang menunggak, keluhan yang terjadi di tempat kos seperti saluran air yang tidak jalan, ataupun penyewa yang akan berpergian dan sulitnya menitipkan kunci kos. Solusi membuat pengembangan sistem informasi berbasis web menjadi acuan paling penting dalam menyelesaikan You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some